Perkenalkan, namaku Fema Herlani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di era digital yang semakin terhubung, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hampir setiap aktivitas mulai dari liburan, kegiatan kerja, hingga momen-momen pribadi yang seringkali mereka bagikan secara terbuka melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Namun di balik kemudahan tersebut menyimpan potensi bahaya yang mungkin kerap kali tidak mereka sadari. Oversharing atau kecenderungan membagikan terlalu banyak informasi pribadi secara daring. Oversharing di media sosial berbahaya karena dapat, pertama, ancaman privasi dan keamanan. Membagikan informasi pribadi seperti alamat, telepon, atau jadwal harian mereka dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan lainnya. Mengunggah informasi tentang rumah yang sedang kosong saat liburan dapat membahayakan keamanan fisik. Kemudian yang kedua yaitu resiko peretasan akun. Informasi pribadi yang dibagikan secara berlebihan membuat akun lebih rentan diretas. Data ini bisa digunakan untuk menyebarkan hoax, melakukan penipuan, atau mengambil alih akun. Yang ketiga, dampak pada kesehatan mental. Oversharing dapat memicu perbandingan sosial dan komentar negatif yang bisa menurunkan kepercayaan diri serta meningkatkan stres dan kecemasan. Kebutuhan akan validasi dari unggahan juga dapat memicu masalah psikologis lainnya. Yang keempat, kerusakan reputasi dan citra diri. Unggahan yang bersifat kontroversial atau tidak pantas dapat merusak citra profesional dan personal, terutama jika dilihat oleh calon pemberi kerja atau rekan kerja, karena digital tidak bisa dihapuskan. Yang kelima, konflik interpersonal. Membagikan masalah pribadi di media sosial dapat memperumit masalah dan memicu konflik dengan orang terdekat. Dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat, para pegiat keamanan siber mengingatkan agar masyarakat lebih selektif dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Ada beberapa jenis informasi yang sebaiknya tidak pernah dibagikan secara publik, antara lain yang pertama ada tiket perjalanan atau boarding pass, karena barcode pada tiket tersebut menyimpan seluruh data pemesanan yang bisa disalahgunakan. Kemudian yang kedua ada KTP atau SIM yang berisi identitas lengkap dan dapat digunakan untuk memanipulasi data. Yang ketiga, selfie dengan KTP yang sangat rawan dimanfaatkan untuk pinjaman online, ilegal, atau penyalahgunaan lainnya. Yang keempat ada dokumen penting seperti kartu keluarga, ijazah, atau akta kelahiran. Yang kelima, hasil karya orang lain tanpa izin dan kredit yang layak karena melanggar hak cipta. Yang keenam ada informasi medis pribadi seperti riwayat penyakit atau alergi yang bisa berdampak pada privasi dan diskriminasi. Yang ketujuh, alamat rumah dan nomor kontak pribadi termasuk nomor telepon, email pribadi, dan lokasi anak atau anggota keluarga lainnya. Kita perlu ingat, media sosial bukan hanya dilihat teman atau pengikut yang kita kenal. Ada banyak orang di luar sana yang bisa mengakses, menyimpan, dan menyalahgunakan unggahan kita. Apa yang kita anggap sepele bisa menjadi pintu masuk kejahatan digital. Lalu bagaimana agar tetap aman di media sosial? Nah, cara tetap aman di media sosial, yang pertama, saring sebelum sharing. Tanyakan, perlu nggak sih kita tuh memposting ini? Yang kedua, jangan unggah data sensitif seperti KTP, boarding pass, alamat, jadwal keberangkatan. Yang ketiga, jangan posting lokasi real time, upload setelah meninggalkan tempat tersebut. Yang keempat, gunakan akun privat supaya tidak semua orang bisa melihat unggahan kita. Yang kelima, menggunakan password dan mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Yang keenam, kelola pertemanan digital, jangan sembarangan menerima permintaan pertemanan, terlebih saat kita tidak mengenal orang tersebut. Oversharing bukan cuma soal keisengan upload, ini tentang keselamatan diri kita semua punya hak untuk berbagi, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri. Mulai sekarang, mari jadi pengguna media sosial yang lebih cerdas dan lebih berhati-hati. Jaga privasimu, lindungi datamu, dan ingat, saring sebelum sharing. Dengan literasi digital, kita bisa menciptakan ruang online yang lebih aman dan lebih sehat untuk semua.